Halo, aku Sisil. Selamat datang di channel Cook Lova. Di video kali ini, aku akan masak ayam goreng lengkuas. Cara masaknya anti ribet. Lengkuasnya nggak perlu diparut, tapi hasilnya cantik, rasanya enak, bumbunya meresap, dan bisa jadi stok lauk frozen. Simak videonya ya. Di sini aku sudah siapkan 1 kg ayam broiler. Ini sudah aku cuci bersih ya ayamnya. Kemudian ini bahan-bahan bumbu yang kita perlukan. Ini aja persiapannya. Sekarang kita akan mulai memasak. Pertama-tama aku akan geprek dulu serehnya dan aku potong-potong jadi beberapa bagian seperti ini. Selanjutnya untuk lengkuasnya, idealnya diparut dengan alat parutan kelapa, tapi itu prosesnya jadi lama dan bikin pegel. Jadi di sini aku akan blender aja lengkuasnya. Sebelum di blender, lengkuasnya dipotong-potong dulu. Potong-potongnya harus searah dengan seratnya seperti ini, agar nanti hasil blenderannya berserat panjang-panjang. Kemudian lengkuas yang sudah dipotong-potong ini kita pindahkan ke wadah blender. Lalu tambahkan air agak banyak ya. Kenapa agak banyak airnya? Karena kalau misalkan airnya terlalu sedikit, nanti hasilnya terlalu lembut sehingga tidak berserat panjang-panjang seperti yang kita harapkan. Sekarang kita lihat ya hasilnya seperti apa. Seperti ini ya teman-teman hasilnya setelah di blender, cukup berserat. Nanti setelah digoreng akan lebih kelihatan lagi serat-serat serundeng lengkuasnya. Selanjutnya aku mau potong-potong dulu kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya supaya nanti lebih gampang dihaluskannya. Kalau sudah, selanjutnya pindahkan ketumbar dan semua bahan bumbu yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam wadah blender. Lalu tambahkan secukupnya minyak goreng. Kemudian blender sampai benar-benar halus ya. Ini bumbunya sudah halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Kalau wajannya sudah agak panas, masukkan bumbu halusnya. Di sini aku nggak tambahkan minyak goreng lagi ya, karena tadi bumbunya sudah pakai minyak saat di blender. Lalu tambahkan serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Aduk-aduk, tumis bumbunya hingga wangi dan matang. Kalau bumbunya sudah wangi, berubah warna dan pecah minyak seperti ini, itu artinya bumbunya sudah matang. Selanjutnya masukkan lengkuas yang sudah kita blender tadi, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan potongan ayamnya. Kemudian tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, dan juga lada bubuk. Tambahkan juga air. Aduk-aduk sebentar agar ayamnya terendam merata di dalam bumbu ungkepannya. Ayamnya akan kita masak dengan api sedang cenderung kecil agar bumbunya meresap sampai ke dalam dan daging ayamnya matang merata, empuk, dan lembut. Kalau ayamnya sudah empuk, langsung aja diangkat, kita pisahkan dari bumbu ungkepannya ya. Selanjutnya, bumbu ungkepannya akan kita saring dan kita peras seperti ini ya, agar ampas bumbunya benar-benar terpisah dari kandungan airnya. Setelah ini jangan lupa serai, daun salam, dan daun jeruknya juga dibuang ya. Nah ini hasilnya ya. Kalau mau di frozen untuk stok lauk bisa disimpan di wadah kedap udara seperti ini. Sekarang aku mau coba goreng serundeng lengkuas dan ayamnya 2 potong aja untuk makan siang.
Gorengnya di minyak panas ya, sampai ayamnya berubah menjadi coklat keemasan. Kalau ayamnya sudah coklat keemasan seperti ini, angkat ayamnya dan sisihkan. Selanjutnya, saring dulu sisa ampas lengkuas yang ada di dalam minyak gorengnya, kemudian baru goreng serundeng lengkuasnya. Goreng dengan api sedang ya, sambil terus diaduk sampai warna serundengnya berubah menjadi coklat keemasan. Hati-hati jangan sampai serundengnya gosong ya. Selanjutnya serundengnya kita saring dan tiriskan dulu minyaknya, baru kemudian siap disajikan bersama ayam gorengnya. Ayam goreng lengkuas dimakan pakai nasi hangat, jangan lupa serundeng lengkuasnya yang banyak, kemudian ditemani dengan sambal bawang. Ini perpaduan yang nikmat banget. Untuk link video resep sambal bawang ada di description box ya. Selamat mencoba. Sekarang aku mau cicip ayamnya. Aku paling suka bagian ujung dari paha ayam ini. Ini benar-benar enak banget, gurih, lengkuasnya berasa. Teman-teman wajib banget cobain resep ini. Jadi sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.